Yang didatangkan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Maulid dan Isra Mi'raj ini ada nggak resmi larangan Nabi? Tidak ada. Kata Nabi, kata Allah, yang dilarang Nabi tinggalkan. Peringatan Mi'raj dan Maulid ada nggak resmi larangan Nabi? Nggak ada. Berarti Maulid dan Mi'raj boleh karena nggak dilarang berdasarkan Quran. Kita masuk ke wilayah hadis. Ya. Yang diharamkan Allah jangan kau lakukan. Maulid dan Mi'raj ini apakah diharamkan Allah? Tidak, berarti boleh dilakukan. Gitu dia. Orang yang anti Maulid dan anti Mi'raj masih punya celah untuk membantah dengan sifat banding. Ustaz, boleh nggak Maulid Isra Mi'raj? Boleh. Apa alasanmu? Oh, alasanku karena tidak dilarang oleh Allah dan Rasul. Maka kalau tidak dilarang oleh Allah dan Rasul berarti boleh. Saya bikin banding, Ustaz. Boleh nggak maghrib 5 rakaat? Saya bilang tak boleh. Adakah larangan Allah maghrib 5 rakaat? Nggak ada. Ada nggak larangan Nabi maghrib 5 rakaat? Nggak ada. Kalau Ustaz bilang Maulid dan Isra boleh karena tidak dilarang Allah dan Rasul, kenapa Ustaz mengatakan tak boleh maghrib 5 rakaat? Padahal Allah dan Rasul tidak melarang. Coba lagi Pak. Mana? Kalau begitulah mereka bikin banding. Macam mana? Ya. Nah, di dalam kitab Matan Arba'in hadis pada nomor 30, ketika Allah ya mau fardukan, jangan kau tinggalkan. Maulid dan Mi'raj ini difardukan apa tidak? Tidak, berarti buat boleh. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Itu kata Nabi, hadis dalam kitab Matan Arba'in nomor 30. Kalau Allah batas, jangan kau tambah. Pertanyaannya, maghrib dibatas nggak 3 rakaat? Maka dari hadis itu kita nggak boleh bikin 4 atau 5. Dari situ dia jawabnya bukan dari yang tadi. Ketika Allah mengharamkan, jangan kau lakukan. Apakah Maulid dan Mi'raj diharamkan? Ternyata tidak, berarti boleh lakukan. Kalau Allah wajib, jangan kau tinggal. Ternyata nggak diwajib, berarti boleh tinggalkan. Kalau diharam, jangan kau buat. Ternyata nggak diharamkan, berarti boleh buat. Kata orang anti Maulid dan Mi'raj, berarti deal masalahnya Ustaz. Salaman kita. Salaman kenapa? Ustaz Maulid, aku enggak. Karena dalam hadis, kalau diharam, jangan kau buat. Ternyata nggak diharam, berarti boleh. Dalam hadis kalau wajib jangan kau tinggal. Ternyata nggak diwajibkan, berarti boleh tinggal. Aku orang yang meninggalkan, Ustadz orang yang buat. Kan deal masalahnya. Salam kita. Oh, tunggu dulu Mas. Loh, kenapa tunggu? Bukan itu yang menjadi masalah di antara kita. Yang menjadi masalah kami buat, kau bilang Nah, di sini masalahnya. Makanya mulut jangan bikin jadi racun. Udah ada keong racun, udahlah. Nah, hadis belum selesai. Ketika Allah diam, tidak diwajibkan, tidak diharam, tidak dibatas. Apa kata Nabi? Rahmatan lakum, itu rahmat untuk kalian, rahmat. Ghairi nisyan, Allah tidak lupa. Fala tabahasu anha, jangan kau bahas-bahaslah. Berarti yang membahas-bahas ini yang dilarang. Siapa yang tukang bahas? Jangan Maulid bid'ah. Siapa yang bahas? Itu yang dilarang. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu istrinya meninggal. Meninggal istrinya, meninggal pamannya. 2 orang ini yang paling disayangi Nabi meninggal.
Sedihlah Nabi sesedih-sedihnya. Beliau tidak pernah merasakan sedih sesedih tahun itu, sampai-sampai Allah menghiburnya dengan menurunkan ayat 30 kali lebih yang bunyinya sama. Apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang kau? Di tengah-tengah sedihnya Rasulullah, berkumpul pula para saudagar di Mekah. Mereka kumpul bersama di sana, lalu mengutus seorang laki-laki menjumpai Nabi agar Nabi datang ke tempat perkumpulan mereka. Hati Nabi senang, dalam hati Nabi, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka sudah menerima ajaran yang kubawa. Begitu Nabi sampai, ternyata apa kata mereka? Muhammad, sudahlah Nabi sedang sedih. Mereka berkata, Muhammad, tujuanmu membawa agama ini apa? Apa tujuanmu mendakwahi Quran kepada kami? Kalau memang tujuanmu mendakwahi kami supaya kau menjadi raja, kami jadikan kau raja di Mekah ini. Bukan jadi wakil, jadi raja. Kalau memang tujuanmu menjadi orang kaya, kami jadikan orang terkaya di Mekah ini. Maka Nabi mengatakan, apa yang kalian tuduhkan tentang aku tidak ada. Aku hanya menyampaikan saja tugasku itu. Mau kalian terima-terima, tidak ya sudah. Begitu nego mereka gagal, mereka marah kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka mengatakan waqalu, mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya kepadamu ya Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Kau katakan Tuhanmu Maha Kuasa. Kalau memang betul Tuhanmu Maha Kuasa, engkau utusannya, tunjukkan ini bumi yang tandus berubah muncul mata air untuk kami, bisa apa enggak? Nabi diam. Lalu mereka memberikan pilihan, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Bukan untuk kami, untukmu. Tunjukkan kalau memang kau betul Rasul Allah. Atau kau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana yang kau katakan. Kau katakan dunia kiamat. Iya nanti, gak usah nanti Muhammad. Sekarang tunjukkan langit jatuh berkeping-keping menimpa kepala kami. Bisa atau tidak? Atau kau datangkan Allah dan malaikatnya berhadapan muka dengan kami. Kalau memang ada malaikat yang mencatat, mana malaikatnya? Mana? Diam Nabi. Atau engkau mempunyai sebuah rumah dari emas. Kau katakan Tuhanmu kaya, engkau kekasihnya. Buktikanlah rumahmu dari emas, jangan dari kertas. Tunjukkan kau itu sebagai kekasih yang kaya, supaya sinkron dakwahmu. Bisa apa tidak? Diam Nabi. Atau ini yang terakhir ya Muhammad, yang terakhir ini, yang terakhir, kalau kau betul Rasulullah, tunjukkan kau naik ke langit. Maka yang mana yang diterima? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba. Nabi jalan sendiri apa enggak? Enggak. Allah menjalankan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Nabi berkata, atap rumahku malam itu dibukakan. Jibril datang, bukan dari pintu ngetok pintu, enggak, dari atas diambilnya Nabi, bawa ke telaga Zam-Zam. Sampai di Zam-Zam dibedah dadanya dari mulai pangkal leher sampai pusatnya. Nabi dibersihkan. Mengapa? Karena ingin menjumpai Tuhan yang maha bersih. Makanya kalau sholat mesti bersih. Jelas Nabi Muhammad dibersihkan. Setelah itu dijahit kembali. Kemudian didatangkan binatang burak. Nabi Muhammad dipersilakan naik burak menuju Masjidil Aqsa. Ada orang berkata, Ustaz, Isra Mi'raj itu kan cuma mimpi loh. Nggak berangkat sepenuhnya, mimpi doang. Karena Aisyah mengatakan, aku tidak pernah kehilangan tubuh Nabi, melainkan Nabi Mi'raj dengan rohnya. Jadi Nabi Mi'raj cuma rohnya aja. Itu jelas Aisyah yang bilang, Ustaz, bukan Mi'raj dengan tubuhnya.
Betul Mi'raj Nabi mengenal rohnya aja? Iya. Kalau roh Nabi yang Mi'raj kenapa naik burak? Gini Ustaz, roh Nabi naik roh burak. Salah juga saya pikir. Kau dengarkan dulu. Dalam sejarah Nabi naik burak. Itulah roh Nabi naik roh burak. Jibril menambatkan buraknya di sebuah tempat di gerbang Masjidil Aqsa. Kalau roh Nabi naik roh burak, tali pengikat burak itu apa roh tali? Jangan aku tahu loh Ustaz. 60 kerancuan kalau diterima Nabi Muhammad Mi'raj hanya rohnya. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini palsu. Tahu? Palsu. Loh kenapa bisa palsu? Hadis Aisyah yang bilang palsu. Loh, gara-gara Aisyah bilang palsu, bukan begitu masalahnya. Umur berapa Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? Ayo Pak jawab. Umur Nabi 25, Siti Khadijah umur 4. Siapa lebih tua? Lebih tua Khadijah. Nah, makanya kalau ada anak lajang kita umur 25 pengen nikah, cari kalah contohnya umur 40. Kenapa rupanya? Nah, umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Berapa tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul? Ya diperintahkan Mi'raj. Nah, 25 nikah dengan Khadijah. Khadijah 40. 15 tahun bersama Khadijah. Umur Nabi 40 tahun. Khadijah 55. 10 tahun Nabi Muhammad bersama dan menjadi Rasul. Maka umur Nabi 50 tahun. Khadijah 65 meninggal. Nabi sedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kapan hijrah ke Madinah? Setahun setelah Mi'raj. Kapan Mi'raj? Setahun sebelum hijrah. Begitu Nabi sudah hijrah di Madinah, barulah Nabi bersama Siti Aisyah. Di mana? Di Madinah. Bagaimana mungkin Siti Aisyah mengatakan, aku tidak pernah kehilangan tubuh Rasulullah, melainkan Rasulullah Mi'raj dengan rohnya. Seiman sahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca riwayat. Nabi Muhammad dalam perjalanan itu berhenti pada 3 tempat. Di mana aja itu? Taibah, Baitul Laham, Bukit Tursina, di situ Nabi berhenti. Ngapain Nabi berhenti? Nabi munajat, Nabi sholat. Ustaz, bagaimana mungkin Nabi Muhammad sholat sedangkan berangkatnya saja dalam rangka menerima perintah sholat? Oh, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul pun sudah menganut kepada anutan Nabiullah Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran An-Nahl 123 Allah katakan, ikutilah agama Ibrahim. Makanya nama Ibrahim dilukiskan di dalam sholat kita. Kama shallaita ala, pakai Sayyidina apa? Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Kepada Nabi Muhammad kita sedinakan. Dalilnya banyak. Kepada Nabi Ibrahim juga kita sedinakan. Ustaz, kenapa kepada Ibrahim juga disedinakan? Karena Al-Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak kami beda-bedakan salah seorang pun di antara Rasul. Kalau Nabi Muhammad sayyidina dengan banyak dalil, kepada Ibrahim juga kita sayyidinakan. Sekarang jadi pertengkaran. Pakai sayyidina sama enggak bertengkar. Ya kan? Subuh, kunut sama enggak bertengkar. Menambahkan buraknya. Maka Nabi Muhammad turun dari burak. Kemudian beliau masuk ke Masjidil Aqsa, ada gerbang. Nabi Muhammad tunduk kepalanya karena takut terantuk. Kalau memang roh Nabi yang berangkat, ngapain tunduk-tunduk gitu? Kan masuk aja dia, kayak masuk berapa film dulu, zaman Kuyul Bayul. Begini Ustaz, kalaulah memang Ustaz yakin bahwa Nabi Muhammad betul-betul berangkat, tolong masukkan ke logika saya ini ya Ustaz. Gini loh, burak itu jalannya kan kencang, lebih kencang dari pesawat loh. Betul. Begini loh Ustaz. Ustaz pernah nggak nonton sponsor kereta Jupiter Jet yang dinaiki Komeng zaman dulu? Oh iya, kencang nggak lari kereta Jupiter Jet? Kencang. Sobek nggak celana Komeng? Komeng aja sobek celananya. Tentu Nabi Muhammad pun kalau betul-betul naik burak itu terjungkal waktu burak itu loncat. Oh itu masalahnya. Iya, Allah sudah sediakan jawabannya. Apa itu? Barakna haulah. Allah berkati sekelilingnya. Kau pernah naik pesawat? Pernah. Kencang nggak lari pesawat? Kencang. Kau pernah pakai obor di kampung? Pernah. Waktu kau lari obor macam mana? Padam. Kalau kau pasang lilin dalam pesawat, nggak akan padam itu.
walaupun pesawatnya kencang. Kenapa? Karena lilin yang kau pasang tidak bersentuhan dengan udara luar, diberkati sekelilingnya. Ustaz, untuk apalah Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat sampai naik ke sana? Buat diturunkan aja di bawah ini kenapa? Nah, kalau itu kau tanya sama Nabi, jangan sama aku. Kadang-kadang orang nanya macam-macam. Ada yang datang nanya, Ustaz, kenapa subuh 2 rakaat? Untung 2. Kalau sempat 20 gimana? Ngapain itu ditanya-tanya? Yang lain banyak. Kenapa tidak diturunkan perintah sembahyang waktu Nabi di rumahnya? Saudara-saudaraku, nanti kita jawab. Kalau ingat. Kalau Nabi Muhammad dimi'rajkan, diisrakan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa Allah tunjukkan tanda kebesaran Allah? Karena Nabi sedang dikecilkan oleh orang kafir, sedang dikecilkan, istrinya meninggal, pamannya meninggal, orang kafir mengecilkan dia. Nabi Muhammad sedih. Kau Muhammad jangan sedih, mari sini ku tunjukkan kebesaranku. Saya punya anak kecil, umur 4 tahun, main sama kawannya, Udin Leman, anak saya Habibi, Udin Leman, ketiga kawan. Udin Maleman bawa duit 5.000 perak seorang, anak saya nggak saya kasih duit. Lewat tukang es krim, yang dua ini beli es krim, anak saya enggak, karena nggak ada duitnya. Nggak nangis anak saya, memang sedih tapi nggak nangis. Datang Udin sama Leman ini tadi, diajeknya, kami makan es krim, ditinggal, disitulah yang bikin dia menjerit. Dan dia pulang ke rumah terisak-isak. Saya tanya, kenapa nak sedih kali? Cuma tak sedih, kawan bibi makan es krim, bibi enggak. Ya udah, ini uang 5.000 kau beli. Mana ada lagi, tukang es krim udah pergi. Sedih tadi dia, merasa kecil gara-gara 2 contong es krim tadi. Oh, mandi. Mau kemana? Mandi. Kita pergi ke Carrefour. Senang nggak? Belum pergi, masih saya janjikan. Nggak nangis lagi dia. Karena lebih besar Carrefour ketimbang es mandi. Sampai ke Carrefour cari es krim nggak ada, tutup. Nah, tukang es krimnya tutup. Nggak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan. Nah, 2 jam jalan-jalan, pulang. Bangga dia. Datang kawannya 2 orang. Kami makan es krim, bibi nggak. Senyum dia. Memang bibi nggak makan es krim, tumpang pinggang begini. Tapi bibi jalan-jalan ke Carrefour. Sedih pula yang makan es krim tadi. Linuriyahu min ayatina. Paham nggak maksudnya? Jangan pula salah nanti. Apa Ustaz dari Medan? Masa Carrefour dibandingkan sama langit? Minta tempeleng. Nabi Muhammad sampai Masjidil Aqsa, ya. Kemudian keluar dari Masjidil Aqsa, ada 2 tengkah tangga, dipijak Nabi. Begitu Nabi mijak 2 tengkah tangga, Nabi Muhammad naik ke atas ke langit. Ustaz, berapalah jaraknya dari bumi ini ke langit? Kata Nabi, 500 tahun perjalanan. 500 tahun itu berapa nih? Setahun 365 hari. Sehari kalau kita bilanglah 100 meter kali 365 kali 500, jadi pula jauhnya. Aku udah sampai bilangnya, kau lah ngitungnya. Tebal langit 500 tahun, jarak ruang itu 500 tahun. Begitulah. Maka Nabi naik ke langit pertama, bertemu Nabiullah Adam. Di langit pertama Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam. Adam melihat kanan senyum, kiri nangis. Kanan senyum, kiri nangis. Apa ini? Dijawab Nabi Adam, gimana aku tak senyum? Ketika aku melihat ke kanan, Allah tunjukkan anak cucuku yang baik-baik perangainya. Senyum aku, senang aku. Ketika aku melihat ke kiri, Allah tunjukkan anak cucuku yang bejat-bejat akalnya. Nangis aku. Rupanya gitulah Nabi Adam, Pak. Kalau tengok kanan senyum, kiri nangis. Kanan senyum, kiri nangis. Dulu Nabi Adam kalau nengok kanan senyum, kiri nangis. Kurasa kalau sekarang nengok kanan kiri nangis. Kenapa? Apa yang jawab? Kurasa itu, nggak ada dalilnya. Naik ke langit yang kedua, bertemu Nabi Yahya dan Isa, 2 nabi. Ke langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf.
Keempat, Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. 6, Nabi Musa. 7, Nabi Ibrahim. Berapa nabi? Ustaz, berapa jumlah nabi? 124.000. Oke, tenang, terserah. Oke. Berapa jumlah rasul? 315. Ada yang bilang 314, 313. Ada yang enggak Ustaz yang bilang 310? Enggak ada. Jadi segitu banyak rasul sampai 315. Kenapa cuma 8? Yang lain kemana? Saya jawab, mana aku tahu. Kenapa Ustaz tak tahu? Yang nggak disebut dalam hadis aku pun nggak ngerti. Untung cuma 8. Kalau sempatlah dalam sejarah Isra Mi'raj disebutkan Nabi yang 315, botak kepala saya ngafalin. Syukurlah cuma 8. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari langit yang ke-7. Begitu Nabi keluar, apa yang Nabi lihat? Ra'aitu lailatal mi'raj. Aku lihat pada malam Mi'raj Bahran, lautan yang sangat luas, nggak ada yang mengetahui luasnya kecuali Allah. Qala syati malakun ala surati tuyur. Di sana ada satu malaikat yang berbentuk burung. Seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah Muhammad 50 waktu. 50. Senang Nabi 50 waktu. Turun Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ya Muhammad, tolong katakan perintah apa yang telah kau emban. Aku bertanya, jangan kau salahkan, tapi tolong kau jelaskan ya. Kau jelaskan. Ya Musa, aku berjanji semua perintah kan ku katakan. 50 waktu sholatku diberi, semua itu kan ku amalkan. Muhammad, dengarkan dulu agar semua tidak keliru. Minta kurang pada Tuhanmu agar umat merasa mampu." Di situ Nabi mikir, engkau mampu ya Muhammad, umatmu orang Tanjung Bali, pikirkan itu, minta kurang. Akhirnya tinggal 5. Nabi Muhammad SAW membawa 5 perkara tersebut. Ya, 5 waktu sholat. Dulu sembahyang 50 waktu. Kenapa sampai 50? Karena Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir. Seluruh sembahyang Allah serak kepada seluruh rasul-rasul, jumlahnya 50 waktu. Makanya diberikan kepada Nabi 50 waktu. Nabi Musa berinisiatif minta kurang, nyuruh Nabi minta kurang, maka jadilah 5. Maka sembahyang yang sekarang adalah warisan dari 5 rasul. Subuh sembahyang Nabi Adam, zuhur sembahyang Nabi Daud, asar sembahyang Nabi Sulaiman, maghrib sembahyang Nabi Yakub. Jadi nabi-nabi dulu sembahyangnya cuma 1 waktu, nggak banyak. Subuh Nabi Adam cuma subuh tok, Nabi Daud cuma zuhur tok, Nabi Sulaiman cuma asar tok, Nabi Yakub cuma maghrib tok. Makanya kalau ada orang Tanjung Bali ini sembahyangnya maghrib tok, nama Nabi Yakub lah itu. Ada di sini nama Nabi Yakub? Nah, nggak ada lah, nggak ada yang ngaku. Isa sembahyang Nabi Yunus, Nabi Muhammad sembahyangnya 5 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad turun dari Masjidil Aqsa, naik burak lagi, sampailah ke Mekah, ke rumahnya menjelang subuh. Nabi dah sampai rumah, duduklah Nabi mengenang perjalanan tadi. Perintah semayang sudah ada, subuh datang, Nabi tak semayang. Perintah semayang sudah ada, subuh Nabi tak sholat. Makanya di mana-mana malamnya peringatan Isra Mi'raj, besoknya banyak orang nggak bersubuh. Ikut Nabi. Ini kira-kira banyak ini yang bakal nggak subuh besoknya. Kenapa Nabi tak sembahyang subuh? Karena tak tahu caranya. Perintah udah ada, caranya belum tahu. Maka mulailah sembahyang zuhur. Zuhur Nabi tak pakai rukuk dan sujud. Nggak rukuk, nggak sujud. Kapan rukuk dan sujud? Waktu asar pakai rukuk dan sujud. Setelah itu Nabi sholat, mata masih bisa melihat kanan kiri, tangan lempang ke bawah. Lempang ini, mata boleh lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dulu tangan lempang ke bawah. Turun ayat qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang mukmin dan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Karena turun ayat itu dipindahkan Nabi tangannya kemari. Begitulah sholat itu terus, proses demi proses. Jadi begitu Allah mengatakan berbahagia orang mukmin dan orang khusyuk dalam sholatnya, dipindahkan Nabi tangannya kemari. Kenapa? Karena batin besar kemungkinan dilihat dari zohir.
Makanya khusyuk itu harus jelas. Ini kadang-kadang nanti datang ke rumah ya, wajarkan kau sembahyang khusyuk. Kau dah tahu sembahyang khusyuk, ya belum lah, wak datang ke rumah nanti kuajarkan. Datanglah anak muda ini dari belajar khusyuk. Wak, macam mana khusyuk itu? Khusyuk itu fokus, kata waknya. Fokus. Paham nggak fokus? Gimana wak fokus? Khusyuk itu bulat, paham nggak? Kalau saya nggak paham, fokus sama bulat. Terus macam mana wak? Ya serius. Fokus, bulat, serius. Wah, aku nggak jelas aku. Ya udah kau bulatkan. Yang tanya, yang bertanya, goni, wah ini dia aku ya? Bukan. Pokoknya bulat, fokus, serius. Setengah jam ditanya itu aja bolak-balik. Maksudnya gimana wak? Kau fokus, udah balik kan lagi di situ. Serius, bulat. Prakteknya wak. Prakteknya gini. Kau berdiri takbir, kau fokus, balik kan lagi. Serius, bulat. Angkat tanganmu, mukanya buruk nih. Sap. Apa sap ini? Orang mana tahu? Yang tahu cuma waktu. Gitulah sembahyang khusyuk katanya. Bingung muridnya. Wah, gimana wak? Ya udah kau fokus, serius, bulat. Sap. Apa ini sap? Ini kan sama orang bikin rumah, nelpon tukang, ya, teleponnya tukang 3 kilo jauhnya dari rumahnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau tukangnya hari ini bu, jadi, ini nanti ku bilang sama kau ya, katanya, ambilnya kayu, coretnya halamannya. Ini nanti begini kau bikin depannya. Tukang kan sana 3 kilo. Begini kau bikin nanti, katanya, kau bikin nanti, ya, udah paham kau kan? Katanya. Karena tukang tadi pun repot, ya udah. Begitu jadi komplain. Kan udah aku bikin gambarnya. Di mana gambar, di mana tukang nengoknya. Begitulah sap tadi. Kan dalam otak wak itu sap itu. Sap, orang tercongkok situ nengoknya. Yang ditengoknya cuma gini. Kalau sempat diprakteknya gimana itu? Semayang udah dia jadi imam. Belajar khusyuk sama wak itu. Sap. Makanya khusyuk itu apa? Khusyuk itu pengendalian. Maksudnya ya, kalau disebut pengendalian, kau kendalikanlah yang kau ajak. Wah, yang kau ajak apa? Kakimu kau ajak nggak? Kendalikan kakimu. Tanganmu kau ajak nggak? Kendalikan tanganmu. Matamu kau ajak nggak? Kendalikan matamu. Telingamu kau ajak nggak? Kendalikan telingamu. Otakmu kau ajak nggak? Kendalikan otakmu. Hatimu kau ajak nggak? Kendalikan hatimu. Kan jelas ini. Saudara-saudaraku, ajak. Makanya sholat itu mata dibukakan, melihat ke tempat sujud, mengingat makna, memanjangkan rukuk dan sujud. Ustaz udah nggak khusyuk juga. Kenapa sholatmu tak khusyuk? Mungkin wudhu belum beres. Kenapa wudhu belum beres? Karena istinja belum betul. Kenapa istinja belum betul? Karena. Apabila karena ini tak beres, sembahyangmu pun bermasalah. Maaf ini Pak Kepling, Pak Kades, ini Kades Pak Lurah. Lurah, kalau sempat ada acara maulid dan mi'raj di wilayah Bapak, janganlah mesti diundang, Bapak belum datang. Karena masuk surga itu cuma 3 Pak jalannya. Pertama ridho Allah, yang kedua rahmat Allah, yang ketiga syafaat Nabi. Apakah Bapak meyakini, menjamin kalau Bapak diridhoi Allah kali hidup Bapak? Sehingga Bapak masuk surga dengan ridho itu. Apa Bapak menjamin kalau hidup Bapak udah dirahmati Allah kali hingga masuk surga dengan rahmat? Kalau belum dijamin dan nggak ada yang jamin, tinggal satu lagi syafaat Nabi. Bagaimana mungkin Nabi memberikan syafaat sedangkan kita tidak hormat pada hari-hari beliau? Nabi hendaknya lebih utama. Saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah SWT. Kalau Bapak tersinggung, makin kuat jawaban saya nanti di akhirat bahwa saya telah mengutarakan ini. Kenapa? Karena jarang orang berani menyebutkan ini. Jarang. Saya mesti sebutkan supaya jangan bersalah terus.